Eliano berhasil mencetak gol bersama klubnya menjelang laga lanjutan putaran ketiga. Emiliano Jonathan akhirnya buka suara soal dirinya untuk bergabung bersama timnas setelah sah menjadi pemain FC Utrecht. Ramai soal respon Menpora yang menjawab pertanyaan soal masa depan coach Sintayong bersama timnas. 3 pemain keturunan bocor akan datang ke Indonesia pada bulan Maret mendatang. Nama Emil Audero menjadi yang terdepan yang memiliki peluang untuk diproses. Klub baru Arhan akhirnya diumumkan setelah ia resmi dilepas oleh Suwon FC. Begini respon asisten pelatih dan manajer timnas soal coach Sintayong yang akan digantikan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Gelandang timnas Indonesia yaitu Eliano kini diketahui sudah mencatatkan 100 penampilannya bersama Pezuele di berbagai ajang, di mana Eliano mencatatkan 100 penampilannya itu ketika ia bermain imbang kontra RKC Waalwijk, di mana Eliano saat itu bermain sebagai starter dan bermain selama 83 menit. Eliano tercatat sudah membela Pezuele sejak musim 2018, namun baru mencatatkan penampilan bersama tim utama di musim 2020 di ajang Piala Liga Belanda. Pada kesempatan itu Eliano diturunkan sebagai penyerang dan bermain selama 63 menit. Sementara penampilan pertama Eliano di ajang Liga Belanda dicatatkan pada musim 2020 menghadapi Feyenoord. Pada musim tersebut Eliano berhasil mencatatkan 29 penampilan dan berhasil menyumbangkan 3 gol. Secara keseluruhan selama membela Pezuele, Eliano mencatatkan 100 penampilan di berbagai ajang dengan menorehkan 6 gol. Ya, di musim ini penampilan Eliano tampaknya semakin berkembang, di mana ia tampaknya semakin membuat percaya sang pelatih untuk dimainkan di laga-laga berikutnya. Namun menariknya, baru-baru ini Eliano tampaknya berhasil mencetak gol bagi klubnya, di mana gol tersebut dicetak Eliano dalam sesi latihan klubnya di Belanda menjelang paruh musim kedua bergulir. Sontak aksi Eliano itu pun langsung ramai di media sosial, di mana banyak yang mengunggah ulang cuplikan gol Eliano tersebut. Salah satunya akun Instagram sepak bola Bangga Garuda yang turut mengunggah ulang video itu. Dalam kesempatan itu, Eliano tampaknya sangat fokus dalam sesi latihannya. Pemain kayak gini tidak masuk di SPSDY, tulis seorang warganet tanah air dalam kolom komentar itu dengan emotikon sedih. Ya, dalam hal ini semoga saja penampilan Eliano terus bisa berkembang. Hal itu karena ia juga diharapkan bisa bermain dan membela tim Merah Putih nantinya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 3 pemain keturunan baru yang kini berpotensi diperkenalkan PSSI pada bulan Maret mendatang. Ya, diketahui PSSI sampai saat ini tidak berhenti untuk memproses pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia, di mana selama FIFA belum melarang naturalisasi pemain keturunan, PSSI masih akan mencari talenta terbaik yang dimiliki Indonesia. Special Eleven memprediksi ada sejumlah nama yang sudah masuk ke dalam radar PSSI. Bukan tidak mungkin pada bulan Maret mendatang, nama-nama berikut ini akan diperkenalkan PSSI sebagai pemain yang segera menjalani proses untuk menjadi WNI. Berikut 3 nama pemain keturunan baru yang berpotensi diperkenalkan PSSI pada bulan Maret mendatang. Yang pertama, Tristan Guejar. Ya, Tristan Guejar baru-baru ini menunjukkan tato di dadanya yang bertuliskan kata keluarga. Hal itu mengindikasikan bahwa pesepak bola 20 tahun itu kini siap membela timnas Indonesia. Yang kedua adalah Jairo Redewal. Ya, tanda-tanda Jairo akan segera menjalani proses kini sudah terlihat jelas, di mana bio Instagramnya pun sudah memasang bendera merah putih. Pengalamannya yang lama bermain di Crystal Palace akan sangat berarti bagi timnas Indonesia. Saat ini Jairo pun berstatus gelandang andalan klub Liga 1 Belgia. Yang ketiga, Emil Audero. Ya, bulan lalu Emil Audero ditanya oleh salah seorang supporter asal Indonesia yang menyaksikan pertandingan klubnya. Saat ditanya apakah dirinya sudah berbincang dengan ketum PSSI, Emil Audero memberikan respon positif. Ya sudah, mari kita lihat saja, semoga, kata Emil Audero. Ya, jika 3 nama di atas diperkenalkan pada bulan Maret mendatang, maka mereka paling cepat membela timnas Indonesia pada bulan Juninya, di mana pada bulan Juni nanti timnas Indonesia akan menjalani 2 laga pemungkas grup C putaran ketiga, itu menjamu Cina dan juga Jepang.
Pemain keturunan Indonesia yaitu Milano Jonathan kini memulai babak baru dalam karirnya, di mana ia kini diboyong oleh FC Utrecht dari Vitesse Arnhem, di mana Jonathan diboyong karena ia tampil apik bersama Vitesse Arnhem di kasta kedua Liga Belanda, di mana pemain keturunan Depok tersebut berhasil mencetak 11 gol dan 4 assist di Vitesse Arnhem. Alhasil, winger 20 tahun itu pun naik kelas di Eredivisie Belanda, di mana di bursa transfer musim dingin ini ia diboyong oleh FC Utrecht. Dalam hal ini, Jonathan berharap bahwa dirinya mendapatkan kesempatan bermain secepat mungkin di klub baru tersebut. Saya harap bisa mendapatkan kesempatan secepat mungkin. Saya sudah melihat beberapa intensitas selama latihan, kecepatan pun tinggi, ucap Jonathan. Saya langsung memiliki perasaan hangat tentang FC Utrecht. Sejak percakapan pertama, saya merasa bahwa mereka benar-benar menginginkan saya. Mereka tidak melepaskan saya setelah itu, jelas Jonathan. Ya, menariknya dalam kesempatan itu Jonathan disinggung terkait timnas Indonesia, di mana ia pun mengakui bahwa dirinya belum mengambil keputusan apakah akan memperkuat skuad Garuda atau tidak. Kemungkinan itu ada, tapi saya tidak ingin membuat keputusan sampai akhir musim, kata Jonathan. Tentu saja merupakan suatu kehormatan membuat mereka tertarik. Tentu saya memiliki perasaan terhadap negara ini. Itu ada dalam keluarga dan darah saya, pungkas Jonathan. Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Dito Aryo kini disebut menunggu keputusan dari PSSI. Hal ini terkait rumor yang gonjang-ganjing di kursi kepelatihan timnas Indonesia, di mana beredar kabar bahwa PSSI akan mengganti pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong. Hal itu penyebabnya lantaran kegagalan skuad Garuda di Piala Asian Cup 2024. Menpora pun juga telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kamis kemarin, di mana keduanya saat itu membahas kolaborasi antara kementerian dan juga timnas Indonesia. Setahu Menpora, setelah pertemuan itu PSSI menyelenggarakan rapat dengan Exco PSSI yang menduga pembicaraan dalam pertemuan tersebut untuk membahas timnas Indonesia. Kita tunggu keputusan PSSI. Setahu saya tadi malam lanjut rapat Exco. Mungkin ada pembahasan mengenai timnas Indonesia yang lebih spesifik di sana, ujar Menpora. Yang pasti pemerintah mendukung langkah apapun demi akselerasi prestasi, ucapnya menambahkan. Ya, sebelumnya pada 30 Desember 2024 kemarin, media Italia turut memanaskan rumor pergantian pelatih timnas Indonesia, di mana Erick Thohir diklaim ingin menunjuk pelatih Eropa. Ya, di sisi lain, kontrak Coach Sintayong bersama timnas Indonesia masih akan berlaku sampai 2027, di mana ia menandatangani perpanjangan kontrak selama 3 tahun pada Juni tahun lalu. Selama menangani timnas Indonesia, pencapaian Coach Sintayong antara lain meloloskan ke Piala Asia 2023, keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan melesat ke posisi ke-127 ranking FIFA. Masa depan Pratama Arhan akan segera diketahui dalam waktu dekat, di mana pihak agen menjamin bahwa klub barunya akan segera diumumkan. Ya, diketahui Arhan baru saja dilepas oleh Suwon FC setelah kontraknya habis, di mana Arhan kembali minim kesempatan bermain seperti saat di Tokyo Verdy. 1 tahun di Suwon, Arhan hanya mencatatkan 2 kali penampilan dengan jumlah total 4 menit. Yang paling mengecewakan adalah kartu merah yang didapatnya pada laga debutnya saat baru turun ke lapangan. Kami akan mengumumkan klub baru Arhan dalam beberapa hari ke depan, kata sang agen. Ya, kabarnya Arhan akan tetap bermain di luar negeri. Persija Jakarta sempat dikaitkan dengan Arhan setelah postingan Witan Sulaiman di media sosial. Bumbu-bumbu isu transfer ke Persija semakin menguat setelah komentar direktur klub Persija yaitu Muhammad Prapanca. Namun kini isu tersebut kemungkinan hanya isapan jempol belaka, sebab mertua Arhan juga menekankan kepada menantunya itu untuk terus abroad selama 10 tahun. Asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Nova Arianto kini menjawab isu yang beredar soal pelatih skuad Garuda yang akan digantikan. Ya, posisi Coach Sintayong disebut tengah rawan setelah timnas Indonesia tersingkir di Piala Asian Cup 2024. Bahkan Coach Sintayong juga dievaluasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Media Italia pun turut memanaskan rumor pergantian pelatih timnas Indonesia itu, di mana Erick Thohir diklaim ingin menunjuk pelatih baru dari Eropa. Di kami belum ada pembahasan apapun, ujar Nova Arianto. Ya, saat ditanya apakah terganggu dengan pemberitaan yang beredar, Nova meminta untuk ditanyakan langsung kepada Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji. Karena banyak sekali spekulasi yang beredar, jadi mungkin bisa ke Pak Sumarji ya, imbuh Nova. Ya, namun Sumarji juga masih belum bisa berkomentar terkait rumor pergantian pelatih di timnas Indonesia. Termasuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun belum memberikan komentar apapun. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.